Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Lukman Hakim, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Panggul, Kabupaten Trenggalek, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar modul, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya masalah mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan semangat belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut ini adalah gambaran suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran atau perilaku saya, antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat pada proses pembelajaran, sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu mempunyai keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, 1. Seorang guru mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak meningkat.
Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai dengan kodrat melalui observasi, wawancara, serta pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang ada di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk saya terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek. Banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberi penerapan materi pada kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budayanya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberi kebebasan terhadap anak-anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang keenam, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah atau di kelas. Di antaranya, pendidikan adalah penuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.